Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjawab soal ujian akhir semester, yaitu mata pelajaran alternatif penyelesaian sengketa bisnis syariah. Soal pertama yaitu jelaskan pengertian alternatif penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 serta perbedaan APS dan arbitrase. Pengertian alternatif penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yaitu suatu cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Adapun perbedaan arbitrase dengan APS yaitu dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Disebutkan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Dengan demikian, sengketa seperti kasus-kasus keluarga dan perceraian yang hak atas harga kekayaan tidak sepenuhnya dikuasai oleh masing-masing pihak, tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase. Selanjutnya yaitu soal yang kedua, jelaskan kelebihan dan kekurangan proses penyelesaian sengketa melalui APS dibandingkan proses litigasi. Kelebihan APS yang pertama yaitu pemeriksaan dilakukan secara tertutup. Menurut pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, pemeriksaan perkara dalam arbitrase dilakukan secara tertutup. Hal tersebut tentunya berbeda dengan pengadilan umum yang mana pemeriksaan perkaranya dilakukan secara terbuka. Yang kedua yaitu para pihak dapat menentukan hukum acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa dengan bebas sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga yaitu waktu penyelesaian sengketa relatif cepat, maksimal 180 hari. Salah satu kelebihan penyelesaian sengketa secara arbitrase yang paling menonjol adalah jangka waktu yang cepat. Yang keempat yaitu keputusan bersifat final dan mengikat. Yang kelima, para pihak dengan persetujuan arbiter dapat menentukan tempat penyelesaian sengketa. Ketentuan ini lebih memudahkan para pihak dalam memilih tempat yang dirasa nyaman dan tempat yang mudah dijangkau oleh para pihak. Selanjutnya yaitu para pihak dapat menunjuk arbiter, tidak seperti pengadilan umum di mana hakim yang menangani perkara ditentukan oleh kepala pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa secara arbitrase, para pihak dapat bebas, tentunya sesuai syariat arbitrase, untuk memilih arbiter. Kekurangan APS yaitu yang pertama, biaya lebih mahal dibandingkan dengan pengadilan umum. Selanjutnya itu keputusan bersifat final dan mengikat. Dalam hal ini memang keputusan yang tidak dapat diajukan proses banding dapat saja bermakna positif juga. Proses menjadi lebih cepat. Lembaga arbitrase tidak memiliki kekuatan eksekutorial karena keputusan arbitrase harus diserahkan ke pengadilan negeri agar dapat dieksekusi. Selanjutnya yaitu masalah pada subjeknya. Kelemahan dari segi ini memang bukan terdapat pada aturan hukum maupun sistemnya, melakukan terdapat pada masyarakat itu sendiri, bahwa pemahaman masyarakat terhadap penyelesaian sengketa secara arbitrase memang saat ini masih kurang serta belum dikenal luas. Selanjutnya yaitu soal yang ketiga. Jelaskan yang Anda pahami tentang konsultasi dan negosiasi. Konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu yang disebut klien
dengan pihak lain yang disebut konsultan yang memberi pendapatnya kepada klien untuk memenuhi keperluannya. Klien tidak terikat atau berkewajiban untuk memenuhi pendapat konsultan. Selanjutnya yaitu negosiasi. Negosiasi adalah bentuk penyelesaian antara para pihak sendiri tanpa bantuan dari pihak lain dengan cara bermusyawarah atau berunding untuk mencari pemecahan yang dianggap adil oleh para pihak. Hasil dari negosiasi berupa penyelesaian secara kompromi, tidak mengikat secara hukum. Selanjutnya yaitu soal yang keempat. Jelaskan yang Anda pahami tentang mediasi dan konsiliasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Sedangkan konsiliasi adalah penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh konsiliator dengan memberikan pemecahan permasalahan kepada para pihak yang bersengketa. Selanjutnya yaitu soal yang kelima. Jelaskan yang Anda pahami tentang pelaksanaan eksekusi terhadap hasil kesepakatan APS. Pelaksanaan eksekusi terhadap hasil kesepakatan APS yang pertama yaitu putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak dimintakan pemeriksaan uang atau banding atau kasasi karena telah diterima oleh para pihak yang berperkara. Yang kedua yaitu putusan pengadilan tingkat banding yang telah tidak dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung. Yang ketiga, putusan pengadilan tingkat banding yang telah dimintakan kasasi Mahkamah Agung. Yang keempat yaitu putusan persek dari pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan upaya hukumnya. Yang kelima yaitu putusan hasil perdamaian dari dua pihak yang bersepakatan gross akte yang terdapat dalam pasal 191 RBG atau pasal 180 HIR dan pasal 250 RBG dan pasal 224 HIR. Mungkin cuma inilah yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata pelajaran alternatif penyelesaian sengketa. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.